Profil Syekh Ali Jaber, ulama sekaligus pendakwah asal Madinah yang menjadi warga negara Indonesia. Berikut rekam karirnya. Begitu saya datang ke Indonesia, saya maju jadi imam. Niat saya baik, salat subuh diminta jadi imam. Pertama kali saya belum faham budaya Indonesia. Saya baca Ar-Rahman di rakaat pertama. Saya baca Al-Waqi'ah di rakaat yang kedua. Awalnya saya rasa saf masjid cukup banyak. Pas begitu salam saya lihat sisanya cuma satu saf. Tidak terbiasa, saya kaget. Masa semuanya sakit? Masa semuanya pinsang? Tapi lama kelamaan, sudah faham. Ini orang Indonesia seperti ini. Makanya saya bilang sama adik saya jangan lama. Orang Indonesia kalau qulhu bisa dibagi dua, terima kasih. Ulama bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah pada tanggal 3 Safar 1396 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Februari 1976 Masehi. Ia menamatkan studi ibtidaiyah atau sekolah dasar pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan studi sanawiyah tamat tahun 1992 dan aliyah tamat tahun 1995. Semua ditamatkan di Madinah. Dilansir dari syekhalijaber.com, sejak usia 13 tahun beliau sudah menjadi imam di sejumlah masjid Madinah. Anak pertama dari 12 bersaudara itu telah menjadi penghafal Al-Quran sejak muda. Ayahnya dikenal sangat keras dalam mendidik agama anak-anaknya. Ayahnya ingin agar perjuangan menyiarkan agama Islam diteruskan oleh Syekh Ali Jaber. Di antara guru-guru agamanya adalah Ketua Majelis Tahfidz Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Pengurus Makam Rasulullah, Syekh Said Adam, dan ulama pakar Al-Quran di Madinah, Syekh Abdurrahman Khalil. Sejak kedatangannya di Indonesia pada tahun 2008, dakwahnya mendapat respon yang baik dari masyarakat. Beliau juga menikah dengan Umi Nadia, perempuan asli Lombok yang lama tinggal di Madinah. Keduanya hingga tahun 2020 telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Hasan. Selama penggembelengan dirinya, Syekh Ali Jaber rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya dan masjid tempat ayahnya mensiarkan Islam dan ilmu agama. Selama di Madinah, ia juga menjadi guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia menuju kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, asal istrinya. Selama tinggal di Lombok, beliau menjadi guru hafalan Al-Quran, imam sholat, dan khotib di Masjid Agung Al-Muttaqin Cakranegara Lombok. Karirnya berlanjut saat dia diminta menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta. Selain itu, dia juga menjadi pembimbing tadarus Al-Quran dan imam sholat Id di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber mendapat sambutan baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya dalam menyampaikan sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar agama Islam. Di tahun 2011, ketulusannya dalam berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden SBY. Sejak itu pula, ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafidz Indonesia di stasiun RCTI. Untuk menyiarkan agama Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber yang berkantor di Jatinegara, Jakarta. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Ia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan, ia juga mulai menjadi aktor dalam film Surga Menanti di tahun 2016. Popularitas Syekh Ali Jaber terus meningkat, namun ia tetap rendah hati dan masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia.
Agustus 2016, Syekh Ali Jaber menjadi korban pencurian. Mobilnya dicuri oleh 3 orang pencuri. Namun, tidak selang beberapa lama, Polda Metro Jaya berhasil meringkus 3 pencuri tersebut. Syekh Ali Jaber pun berkesempatan bertemu dengan 3 pencuri tersebut. Bukan cacian, bukan marah yang beliau ucapkan. Namun, saya doakan semoga Allah mengampuni karena semua orang pernah berbuat salah. Pemandangan langka pun terjadi dengan tangan diborgol ketika pencuri tersebut mencium tangan Syekh Ali Jaber sambil meminta maaf. September 2020, Syekh Ali Jaber sempat menjadi korban penusukan saat berdakwah di Bandar Lampung. Syekh Ali Jaber sempat menangkis serangan pelaku dan mengalami luka ringan di bahu kanan. Di masa pandemi virus corona pun, Syekh Ali Jaber juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pada setiap dakwahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Syekh Ali Jaber, surga menantimu. Al-Fatihah. Demikian profil lengkap Syekh Ali Jaber. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe.